pesan buat 2 kamar atas nama Umay. Siapa nih? Halo para fans dimanapun kalian berada, perkenalkan saya Miao, reviewer film horor terbaik abad ini sekaligus seekor kucing yang harus membantu babu saya untuk mencari whiskas. Kali ini saya akan merangkum sebuah film horor berjudul Keramat 2. Langsung saja tanpa banyak fafifu, kita gunjingkan filmnya. Menggunjing orang itu sarang dosa, memfitnah orang itu sarang dosa. Dosa, 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 dosa. Cerita dimulai dengan memperkenalkan 3 sekawan yang hobi mencari AdSense seperti saya. Sebut saja mereka adalah Inu yang berperan sebagai host, Samsul sebagai kameramen, ini pasti selamat nih di belakang film, dan Munaroh tidak pakai tarian. Munaroh adalah cenayang yang punya bakat melihat mereka yang tak kasat mata. Di satu momen, ketika mereka sedang melakukan wawancara dengan salah satu juru kunci, Munaroh pun kerasukan salah satu kodamnya dan tiba-tiba mengatakan, singkat cerita, tim pencari AdSense mereka pun ambiar alias bubar tanpa sebab yang jelas kok kucing hilang karete. Munaroh seolah menyatakan permusuhan dengan Inu dan Samsul dengan membawa kabur channel YouTube mereka usai memberikan klarifikasi di akun YouTube barunya yang dinamakan Misteri Kocak and Total. Inu dan Samsul mengajak salah seorang teman lama yang kita sebut saja Jamal untuk bergabung dengan tim mereka, di mana mereka berencana melakukan penelusuran misteri bersama sekelompok mahasiswi yang kebetulan ingin melakukan penelitian tentang tarian yang hilang untuk keperluan tugas akhir kuliah mereka. Di sini kita akan berkenalan dengan sekelompok mahasiswi Yahud tersebut, yaitu Ella, ya, sang ketua yang ditaksir oleh Samsul, serta Sinta dan Cucu. Awalnya Ella tidak setuju untuk mengajak Inu dan Samsul, namun setelah Jamal meyakinkannya, mereka pun akhirnya berangkat juga. Dalam perjalanan dari Jakarta ke Cirebon, keadaan sempat memanas karena Ella merengek kelaparan dan sempat membahas perihal pecahnya tim YouTube milik Inu. Dan kemudian, ya, mereka menabrak teman saya, kucing hitam yang sebagaimana kita tahu menabrak seekor kucing yang polos. Itu teman-teman adalah pertanda kurang baik dan akan menimbulkan karma buruk. Naasnya, kucing itu juga tidak dikubur, melainkan langsung dibuang oleh Jamal begitu saja. Singkat cerita, sampailah mereka di salah satu hotel di Cirebon yang sudah dipesan oleh Jamal. Ya, kondisi hotel tersebut sangat mengenaskan. Belum lagi nampaknya hotel tersebut sering dipakai sebagai tempat pijat minus-minus, sehingga secara kompak semua orang kecuali Bang Jamal ini sebenarnya keberatan untuk istirahat di sana. Tapi tidak ada pilihan lain karena hari sudah surup. Daripada kesurupan, ya kan, menginap saja mendingan. Keesokan paginya, mereka berenam menemui seorang perempuan, sebut saja Yuksri, yang akan mengantar mereka menuju padepokan tari Caru Penlarang yang menjadi tujuan penelitian mereka. Niat mereka sebenarnya adalah menguak fakta tentang salah seorang penari bernama Neng Mimi tidak pakai periak, yang secara misterius tidak mau meneruskan padepokan tari tersebut. Di padepokan tersebut, mereka dipandu oleh Pak Budi, seorang pengurus padepokan, di mana begitu masuk, mereka melihat berbagai barang prasejarah seperti topeng Cirebon, gamelan Jawa, selendang, kostum, airpod zaman megalitikum, piring cantik, dan ratusan hadiah menarik lainnya. Di situ ada salah satu kotak yang tidak boleh mereka buka, tapi dasar tuman, seperti layaknya film horor pada umumnya, Yuksri pun membuka kotak itu keesokan harinya. Sempat dilarang oleh Ella untuk mengobok-obok isinya, mereka pun malah ikut nimbrung melihat-lihat isi kotak tersebut. Di sana nampak ada barang-barang tari milik Neng Mimi dan beberapa foto penari lainnya.
Pak Budi yang mengetahui hal itu pun akhirnya menceritakan bahwa dalam foto itu ada sosok penari legenda yang bernama Suryani. Namun anehnya Suryani menghilang sehingga tidak ada yang meneruskan tarian tersebut. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan Inu dan Samsul yang sedang berusaha menaikkan view YouTube dengan cara yang tidak halal, astagfirullahaladzim, yakni dengan melakukan pembodohan publik, di mana Samsul ini berperan sebagai kuntilanak palsu yang seolah masuk live. Namun gobloknya rencana itu gagal karena Samsul terlalu kelihatan bohongnya. Sebagai solusi dari view YouTube yang turun dan adsense yang kering kerontang seperti dompet saya, mereka memutuskan melakukan uji nyali di rumah sakit terbengkalai di Cirebon. Tak hanya itu, mereka juga ngide bermain jailangkung. Tapi tiba-tiba... Ya, mereka benar-benar membuat marah seluruh makhluk gaib di situ dan entah dari mana Mak Bedunduk. Datanglah Munaro untuk menenangkan seluruh makhluk gaib di sana dan menyelamatkan teman-temannya. Munaro dan Inu pun sempat berdebat karena Inu dianggap melakukan hal-hal berbahaya. Setelah perdebatan usai, Munaro akhirnya bercerita tentang tujuan kedatangannya, yakni dikarenakan selama ini dia selalu mendapatkan mimpi soal kotak misteri di padepokan tersebut, di mana bersamaan dengan mimpi itu kodamnya selalu berkata, "Tiga tiang boten wilujeng." Di tengah keadaan yang canggung karena kedatangan Munaro, Ella dan kedua temannya datang dan memohon-mohon kepada Munaro untuk membantu mereka mencari informasi apapun dengan arwah Suryani. Munaro yang juga penasaran pun mendalami isi kotak tersebut sampai mencium selendang yang ada di dalamnya. Dan... ya, tidak cuma bersin, Munaro ini juga muntah darah lalu dirasuki oleh arwah Suryani yang menjelaskan keinginannya. Badenari kagem panjenengan sedoyo. Keesokan harinya mereka mengadakan pertunjukan tari lantaran Suryani sangat ingin menari dan tariannya itu dipertontonkan kepada semua orang. Suryani pun menari dengan cara merasuki Sinta, namun di tengah-tengah ritual Neng Mimi berusaha menghentikannya. Sehingga mengamuklah Suryani dan Sinta pun koma atau dianggap mati suri. Sempat marah dengan tindakan Neng Mimi pun menjelaskan bahwa tarian tersebut sangatlah berbahaya dan terkutuk, sehingga dilarang untuk dilakukan. Di saat yang bersamaan, Munaro sempat kelepasan bahwa dia mengetahui cara untuk membawa Maura. Sopo kui Maura? Oh, Sinta. Itu puri dari mati suri. Setelah didesak, Munaro mengatakan caranya adalah dengan melakukan api geni, yakni semacam ritual dikubur hidup-hidup untuk menjemput Sinta. Setelah sampai ke alam lain, mereka banyak dikejutkan oleh berbagai fenomena. Salah satunya adalah perbedaan waktu, sehingga di dunia lain ini tampak gelap selalu. Lalu mereka pun tiba di satu tempat yang memperlihatkan beberapa orang bekerja membanding tulang. Dan jeng-jeng, ya, ada salah seorang hantu tentara mengejar mereka dengan membawa samurai dan potongan kepala, mengakibatkan mereka terpisah dan kocar-kacir entah kemana. Di tengah perpecahan mereka, si Samsul ini malah tersesat sendirian. Dan Samsul juga sempat ditemui oleh Sinta, tapi si Samsul ini malah memikirkan kameranya yang ketinggalan. Dan ya sudah, sosok yang ditemui tadi diketahuinya adalah semacam hantu ya, atau genderuwo. Lalu mereka berkumpul di bawah pohon besar. Tidak cuma berkumpul, mereka sedang adu mulut bertengkar dengan pikirannya masing-masing. Di tengah perdebatan mereka, tentara Jepang itu muncul lagi dan menyeret Jojo. Untungnya dia masih bisa terselamatkan. Ketika situasi lagi panik-paniknya, mereka dikagetkan oleh 6 hantu penari yang turun dari surga. Munaro diberi sesuatu olehnya. Alih-alih dapat door prize, ternyata cuma dapat kayu, lor. Tapi di balik itu ternyata kayu ini adalah petunjuk arah jalan pulang mereka. Oh, dia dari Google Maps toh sama Suryani.
Sampailah mereka ke tempat yang kata Munaro itu jalan menuju alam mereka. Sempat ragu sama omon-omonnya Munaro ini karena jalannya itu loh jurang. Dan Munaro kita ya Pak disuruh nyemplung. Mau nggak mau Inu dulu nih yang disuruh nyemplung. Dan mereka menyusul nyemplung satu persatu menyusul Inu. Tapi ketika orang yang mereka jumpai di alam itu yang kita ketahui ya mereka ini dari keramat 1. Tidak bisa ikut selulup di situ. Karena mereka sudah terlalu lama ada di alam lain. Ya dari sini terbukti lah ya orang lama memang pemenangnya. Singkat cerita, Munaro dan kawan-kawan sampai di alam yang sebenarnya mereka kegirangan dan langsung cus ke rumah sakit guna menjenguk si Sinta yang sudah sadar dari mati surinya. Ketika si Samsul ini mulai mengaktifkan kamera dan mengarahkannya ke Sinta, Sinta sontak menyapa kamera dengan ucapan, Kula badhe nyoder. "Nyoder itu apa?" Lah kok tanya saya nggak tahu. Di sini kita juga akan mengerti bahwa yang dimaksud dengan 3 tiang boten wilujeng alias 3 orang tidak selamat sebagaimana di awal film, berarti 3 orang dari keramat 1 itu tidak bisa masuk ke alam nyata. Soalnya Munaro ini kan sempat parno. Dikira yang dimaksud 3 orang tidak selamat itu adalah dia beserta Inu dan Samsul. Ya, overthinking lah, kayak cewek-cewek pada umumnya. Kayak babu saya itu di rumah kalau tanggal tua tapi belum bisa beli Whiskas. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan nabrak kucing. Itu, apalagi tidak dikubur. Akhir kata, kalau suka videonya jangan lupa like and subscribe supaya saya bisa beli Whiskas. Dah.